Ibu Pak Randy selaku calon guru penggerak yang semangat ini sedang semangatnya begitu Ibu. Nah, pada kesempatan hari ini nanti Pak Randy akan menyampaikan berkaitan dengan visi guru penggerak dan harapannya nanti linear dengan visi sekolah gitu Pak. Jadi menjadi penguat untuk visi sekolah, kemudian juga nanti ada alur bagja untuk pelaksanaan programnya, dan harapannya memang karena Pak Randy ini calon guru penggerak, ini adalah memulai gerakan gitu ya, memulai gerakan. Harapannya nanti memang berdampak, berimbas kepada teman-teman guru gitu. Nah, mungkin ini nanti Pak Randy akan menyampaikan berkaitan visi dan bagja, kemudian juga ada sedikit diskusi. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas, kemudian kami akan diskusi lagi. Mungkin nanti Pak Randy mungkin 15 sampai 30 menit untuk memaparkan, bisa dilanjutkan dengan diskusi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Pak Randy. Oh iya, silakan. Mungkin ada pengarahan dari Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Katarina, Pak Randy, kami, alhamdulillah kita pada siang ini hadir dalam rangka mengikuti paparan misi dan visi misi dari calon guru penggerak, yaitu atas nama Randy Budianto bersama kita di SMA 6 dalam bentuk aksi nyata modul 13 gitu ya. Iya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Randy ke depan di SMA 6 lebih berkibar. Amin. Amin. Kebetulan juga sebagai pembina kibar. Betul. Programnya namanya Kibar. Jadi begitu, mungkin alasan begitu, kami berharap tentu ya ada sinergi antara sekolah dengan program daripada sekolah penggerak. Saya gitu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kok berdiri. Senyamannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala SMA Negeri Surabaya, Bapak Dr. Ahmad Junaidi MD. Yang saya hormati Ibu Katarina Wakili, Bu ya. Ini selaku pengajar praktik dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, serta ada guru kami Arni selaku guru sejawat senior. Saya nambahin senior Bu ya, karena di atas saya begitu. Mau pensiun ya? Yang mudah-mudahan hari ini berbagi ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkesempatan hadir bersama, duduk satu meja begitu Bapak Ibu dalam rangka kegiatan aksi nyata modul 1.3 di program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu hadir bersama di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak perlu memperkenalkan diri begitu Bapak Ibu nggih, karena yang hadir di sini adalah orang-orang terdekat saya di SMA Negeri Surabaya, termasuk Ibu Katarina yang sudah mengenal saya sejak 2 bulan terakhir nggih di pendidikan guru penggerak sejak bulan Juli awal itu. Jadi di sini Bapak Ibu tujuan kami adalah sharing apa yang sudah kami pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi bukan mengajar atau menggurui panjenengan Bapak Ibu, saya tidak berani, ngapunten, karena pengalaman dan ilmu panjenengan jauh di atas kami. Jadi di sini kita sifatnya sharing saja begitu Bapak Ibu. Tentunya kami berharap nanti di forum sharing ini kami mendapat masukan, kritik, saran yang positif demi pengembangan kami ke depan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Sedikit cerita Bapak Ibu sebelum kami masuk ke inti materi pembahasan kita. Saya sudah sekitar 2 bulan jalan mengikuti program pendidikan guru penggerak sejak awal Juni. Secara sistematis sudah ada 3 modul yang dibahas, yaitu yang pertama di modul 1.1 ada tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang terkenal juga dengan trilogi pendidikannya Ing Ngarso Sunggulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut
Ibu Handayani, kita juga sudah familiar Bapak Ibu. Kemudian di modul kedua itu kami belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, diantaranya ada kolaborasi, kemudian persiapan memori dan seterusnya. Sampai dengan modul yang ketiga. Di modul yang ketiga ini materi yang dibahas adalah tentang visi guru penggerak. Sehingga pada kesempatan kali ini yang akan kita fokus diskusikan adalah visi guru penggerak Bapak Ibu. Berarti yang dimaksud di sini adalah visi pribadi saya untuk nanti melangkah ke yang lebih luas menjadi topik pembahasan visi sekolah. Kira-kira begitu. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Silakan. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi dalam modul 1.3 ini saya mengangkat sebuah visi diri pribadi saya, cukup sederhana begitu, namun penerapannya butuh effort, kira-kira begitu. Redaksi yang saya munculkan di sini adalah menjadi seorang guru yang mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Ada dua alasan utama saya memilih visi ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah melihat kurikulum yang sekarang diterapkan di negara kita, yaitu kurikulum Merdeka, di mana salah satu core atau inti dari kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, visi yang saya ambil itu juga berdasarkan atas visi sekolah kita SMA Negeri 6 Surabaya, yaitu terwujudnya insan yang cerdas, kreatif, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berwawasan lingkungan. Pada visi sekolah itu termuat profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dan untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi tentu membutuhkan salah satunya pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga dua alasan itu tadi menjadi saya untuk memilih mengangkat visi ini. Harapannya adalah dengan visi pribadi yang saya buat bisa membantu untuk mendorong tercapainya kesuksesan visi sekolah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu nggih? Kemudian ke belakang di slide berikutnya kita akan mencoba menelaah visi yang saya buat Bapak Ibu. Kita menelaah menggunakan sebuah kerangka berpikir bagja inquiry apresiatif. Mungkin istilahnya sudah cukup familiar, namun perlu saya ingatkan kembali untuk penguatan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada bagja, ada inquiry apresiatif. Apa itu bagja? Bagja adalah sebuah akronim atau singkatan, kira-kira begitu Bapak Ibu. B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pembelajaran, G-nya gali impian, kemudian J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Bagja sendiri itu adalah sebuah adaptasi atau penyesuaian atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam sebuah manajemen perubahan. Berarti nanti kita akan ada sebuah prakarsa perubahan, begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam bagja sendiri itu memuat sebuah inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu kita kenal sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan Bapak Ibu. Jadi kita mau membuat sebuah prakarsa perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Sehingga secara umum bagja inquiry apresiatif adalah sebuah kerangka berpikir yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif untuk sebuah prakarsa perubahan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini sebagai pengantar. Nah, sekarang kita coba menelaah visi yang saya buat Bapak Ibu menggunakan kerangka berpikir bagja. Di sebelah sini Bapak Ibu bisa dibersani ya. Untuk prakarsa perubahan yang saya ambil berangkat dari visi pribadi tadi, yaitu menjadi seorang guru yang mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk menganalisis bagjanya itu kita berangkat dari B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama nanti ini menentukan arah berpikir kita mau kemana Bapak Ibu. Jadi kita fokuskan ada dua pertanyaan yang saya buat di sini. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan keduanya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi untuk bisa menjadi seorang guru yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tentu kita harus paham dulu apa itu berdiferensiasi, kemudian apa yang harus dilakukan. Sehingga rencana tindak lanjut yang nantinya akan dilakukan berangkat dari dua pertanyaan utama tadi adalah yang pertama, tentu kami perlu berkolaborasi dengan rekan sejawat serta diperlukan kajian literasi
baik langsung maupun digital untuk mendapatkan informasi yang relevan. Itu untuk menjawab bagaimana karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, untuk melakukannya itu tentu diperlukan implementasi atau aksi nyata dari hasil kajian teori. Setelah kita mendapatkan hasil kajian teori dari rekan sejawat begitu, maka perlu untuk kita implementasikan untuk kita bisa mewujudkan prakarsa perubahan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di poin pertama pertanyaan umum adalah seperti ini Bapak Ibu. Saya lanjutkan di pertanyaan kedua, ambil pelajaran. Di sini kita akan mempertajam begitu, memperjelas dari pertanyaan utama tadi Bapak Ibu. Yang pertanyaan utamanya bisa kami ulang, yaitu apa karakteristik dan apa yang harus dilakukan. Perjelas di poin yang kedua untuk ambil pelajarannya adalah ada 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah guru yang telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kemudian diperjelaskan kembali bagaimana beliau mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang ketiga, aktivitas apa yang relevan dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, situasi apa saja yang mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dari keempat pertanyaan tersebut tentu kita bisa merencanakan tindakan atau penyelidikan untuk aksi lebih konkretnya. Yaitu yang pertama bisa kita cermati di sini yang akan dilakukan adalah mencari profil seorang guru yang pernah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Itu perlu dilakukan oleh ini. Jadi ada contoh realnya. Kemudian setelah mendapatkan contoh profil seorang gurunya, kita lanjutkan dengan mencari tahu dan mencatat bagaimana cara, kemudian kendala, serta faktor apa yang mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kira-kira tahapan-tahapannya seperti itu Bapak Ibu. Di poin yang kedua untuk ambil pelajaran, di sini sudah mulai terfokuskan kira-kira begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi pertanyaan pertama sudah, lebih dikonkretkan sudah. Nah, sekarang kita berandai-andai Bapak Ibu. Jadi tahapan baca yang ketiga adalah G, gali mimpi. Dari sini kita berandai-andai, saya berandai-andai, saya sudah bisa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Maka untuk menganalisis itu, menelaah itu, perlu adanya pertanyaan yang kritis terhadap topik gali mimpi itu tadi. Yaitu yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Jadi perasaannya ditanya dulu, kemudian apa saja hal baru yang harus saya lakukan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan poin ketiganya, apa saja sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitar untuk meningkatkan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tentu dari 3 pertanyaan tersebut muncul sebuah analisis atau rencana tindakan. Yang pertama itu adalah membuat gambaran atau narasi diri Bapak Ibu di saat saya sudah bisa berhasil. Jadi saya membuat semacam gambaran begitu ketika saya menjadi seorang guru dan sudah berhasil, itu harus saya narasikan. Dari narasi tadi nanti bisa kita ambil langkah tindak lanjutnya begitu. Kemudian di poin keduanya, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu adalah salah satu core atau inti dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Dan yang ketiga, selain berfokus pada murid, inti dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Itu berandai-andai, realnya nanti di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, melakukan observasi sumber daya lingkungan sekitar secara lebih luas dan cermat. Misal ada yang belum pernah dimanfaatkan dari fasilitas atau sumber daya yang ada di sekolah, setelah kita menelaah lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi, perangkat tersebut bisa kita manfaatkan dengan lebih baik. Kira-kira begitu. Di poin keempatnya Bapak Ibu, untuk kerangka berpikir baja adalah J, jabarkan rencana. Jadi dari mimpi tadi muncul sebuah rencana yang perlu kita jabarkan, kita buat desain besarnya nanti, yaitu ada pertanyaan 1, 2, 3 Bapak Ibu yang mempertajam terkait dengan jabarkan rencana. Yaitu yang pertama, apa langkah sederhana yang dilakukan setelah berhasil
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi langkah sederhana apa yang harus kita lakukan? Ini sudah lebih konkret lagi dibandingkan yang kali mimpi, gitu Bapak Ibu. Berikutnya yang kedua, apa saja hal baru yang saya lakukan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dan yang terakhir, bagaimana pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekitar untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Aksi konkretnya yang bisa kita rencanakan untuk kita eksekusi nantinya Bapak Ibu, yang pertama adalah tentu langkah sederhananya adalah membuat capaian target periodik yang realistis. Hal yang belum pernah dilakukan dan sudah berhasil untuk dilakukan perlu dinarasikan, ditulis capaian target-targetnya walaupun dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Berikutnya tentu diperlukan semacam pengingat Bapak Ibu ya. Itu kita bisa menggunakan alarm di HP sebagai pengingat ketika kita mau melaksanakan kegiatan yang sifatnya rutin dan berkala atau periodik gitu. Selain menggunakan bantuan perangkat untuk alarm, tentu karena kami sudah menikah begitu Bapak Ibu, kami juga bisa meminta bantuan kepada orang terdekat kami, istri kami tentunya, kebetulan istri kami juga seorang guru matematika juga kebetulan sama Bapak Ibu, sehingga bisa diajak untuk kolaborasi dan saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal baru yang diterapkan di pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, tentu perlu adanya dokumentasi hal-hal baru atau capaian-capaian yang berhasil dilaksanakan dari pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar. Itu poin keempatnya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke poin terakhirnya. Bagaimana kita mengatur eksekusi di lapangan Bapak Ibu? Tentu ada pertanyaan yang sudah harus dimunculkan untuk mengkritisi persiapan kita sebelum mengatur eksekusi di lapangan. Yaitu yang pertama, siapa saja yang bisa memantau dan mengarahkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian yang kedua, siapa saja yang perlu saya libatkan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nomor tiganya adalah bagaimana pencatatan progres dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang terakhir, siapa saja yang bisa saya mintai bantuan atau yang bisa membantu saya ketika mengalami kendala atau permasalahan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Untuk yang pertama di sini, rencana tindakan yang saya munculkan Bapak Ibu, tentu sebagai seorang guru yang masih perlu banyak belajar, kami perlu juga meminta bantuan kepada kepala sekolah begitu, dan rekan guru senior, Bapak Ibu-ibu, untuk memberikan arahan dan solusi ketika kami mengalami permasalahan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua, kami juga perlu untuk mengajak rekan sejawat begitu untuk berkolaborasi, karena pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan lebih optimal ketika dilaksanakan secara berkolaborasi begitu. Yang ketiga adalah membuat catatan progres penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas pada buku catatan khusus. Nah, ini agak susah Bapak Ibu, kadang kita mengajar kemudian seringkali lupa untuk mengevaluasi diri, membuat refleksi dan seterusnya. Nah, itu perlu untuk dibiasakan, kira-kira begitu. Demikian Bapak Ibu, kerangka berpikir baja yang bisa kami jabarkan dari visi kami, yaitu menjadi seorang guru yang mampu untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf begitu Bapak Ibu atas kurang lebihnya selama kami menyampaikan materi. Harapan kami ada kritik dan masukan yang positif dari Bapak Ibu semua demi perubahan yang positif di diri kami. Dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pakai tepuk tangan. Terima kasih Bu Ani. Terkait dengan fokus pada pembelajaran berdiferensiasi yang rencana saya lebih utamakan nanti adalah di prosesnya Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin ketika mengajar saya lebih berorientasi mengejar ketercapaian materi, kemudian memaksa siswa untuk benar-benar bisa di pelajaran matematika saya tanpa melihat bukan ngerti apa dan seterusnya, bisa percepat, apalagi dituntut dengan keterbatasan waktu gitu. Nah, nantinya ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi
diferensiasi, kami akan berusaha melihat karakter siswa di situ. Bisa tidak diajak lari? Kalau bisa diajak lari, maka saya akan berusaha mengajar dengan berlari. Tapi ketika kondisi siswa saya perlu untuk pendampingan perlahan, tentu kami perlu menyesuaikan. Nah, bagi siswa di kelas yang kemampuannya lebih, mungkin bisa diberi soal perayaan dan seterusnya, diminta untuk belajar lebih jauh dari teman-temannya. Tapi untuk siswa yang kondisinya perlu pendampingan lebih, maka kami lebih beri perhatian kepada siswa tersebut. Jadi di dalam proses pembelajaran, kami berusaha untuk bisa memfasilitasi peserta didik kami. Berarti di sini Pak Randy kan fokusnya diferensiasinya proses. Kalau dari gambaran cerita yang Pak Randy sampaikan angan-angannya, berarti Pak Randy ini nanti dalam sebelum melaksanakan diferensiasi, maka yang menjadi pokok data pertimbangan diferensiasinya itu hanya kecepatan ini, kecepatan menerima materi. Berarti datanya nanti hanya itu, atau mungkin punya data yang lain. Bisa nggak, misalnya gini Pak, apakah jenengan itu proses itu tidak hanya melihat yang namanya kemampuan memahami, tapi mungkin ada latar belakang seperti ekonomi, sosial, kemudian latar belakang punya motivasi atau enggak. Ini kan kadang-kadang juga berpengaruh di proses. Ini mungkin bisa diperjelas atau memang fokus di situ saja. Saya kurang. Baik, terima kasih Bu Irma. Terkait hal tersebut, saya sepakat Bu, itu perlu untuk menjadi sebuah pertimbangan. Artinya latar belakang, kemudian bagaimana keluarga dan seterusnya, itu juga menjadi sebuah faktor penentu siswa tadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak di kelas. Misal di keluarganya ternyata dia harus pulang sekolah bekerja sampai larut malam, ternyata di kelas hanya mengantuk dan seterusnya. Ada faktor keluarga di situ, itu yang juga perlu untuk saya perhatikan. Terima kasih Bu Irma. Kemudian untuk yang bisa dilakukan di awal itu tentu menggunakan pretest yang paling sederhana itu ya. Jadi di awal anak-anak bisa diberikan pretest, begitu assessment. Dari assessment tadi seorang guru tentu bisa sudah mulai memetakan bagaimana kondisi siswa yang diajar di kelas. Jadi asesmennya nanti asesmen bersifat seperti asesmen pengetahuan awal. Berarti itu hasil belajar Pak. Bukan istilahnya bukan asesmen seperti apa, kayak jenengan nanti bertanya kepada siswa itu cita-citanya, kemudian apa istilahnya pendapat dia selama ini terhadap mata pelajaran matematika, kemudian apakah dia mengalami kendala apa selama ini, itu berarti jenengan nggak memerlukan itu ya? Belum Bu. Oh berarti belum. Perlu untuk ditambahkan itu ya. Mungkin sekedar saran kayaknya perlu Pak. Perlu ya Pak Randy. Pak nggak harus Pak Randy kan mencari kayak gitu. Bisa dari wali kelas. Jadi dari dapodik. Karena kalau semua Pak Randy yang nyari kayaknya waktunya itu tanya ke. Tapi nggak ngajar-ngajar. Itu sebagai data. Ini itu saran ya Pak Randy. Kalau pretest berarti ini hasil belajar sebelumnya. Lebih ke arah matematikanya nanti. Jadi kecepatan belajarnya itu beda dari hasil belajarnya. Hasil belajar sebelumnya. Betul. Sama juga observasi pada guru mapel sebelumnya, mungkin matematika kan jadi kan bisa nanti tadi itu yang slide ke berapa itu ada Yang poin apa Bu? yang Buat tadi pertanyaan, pertanyaan ambil yang pelajaran. B dulu Gitu. buat pertanyaan. Ini yang kedua berarti bukan ini. Nah ini Bu, ini jenengan ini mencari profil seorang guru yang pernah berhasil menerapkan pembelajaran berdinamika di kelas. Ini rencananya jenengan cukup dari dalam saja atau dari luar sekolah barangkali? Rencana saya dari dalam Bu, di SMA 6 terlebih dahulu. Tentu perlu saran dari panjenengan, ibu senior, termasuk Iva yang juga kapasitasnya sebagai makasih kurikulum. Mungkin ketika mengobservasi ada guru di SMA 6 yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran diferensiasi, itu menjadi masukan untuk saya nanti. Ini kayaknya jelas buat ini bagus ini baru ini.
Saya Pak Randy ya. Iya, Terima kasih. Ini kan visinya Pak Randy yang nantinya diharapkan kan ikut untuk pengembangan atau masuk ke misi sekolah. Ya. Berarti kan di sini tidak hanya Pak Randy yang menerapkan ini ya. Kalau Betul. pemikiran ini mungkin Pak Randy menerapkan, tapi yang utama kan nanti bisa juga diterapkan oleh guru-guru yang lain berimbas. Nah ini bagaimana langkah Pak Randy? Tadi Pak Randy juga sudah menuliskan target periodiknya ya. Nah itu bagaimana cara langkah Pak Randy melibatkan guru-guru yang lain supaya juga nanti bisa untuk merasakan hasil ini. Jadi juga ikut mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Gimana caranya? Baik, terima kasih Bu Tami. Di sini yang kami angkat pada forum diskusi ini adalah visi pribadi. Jadi bagian sangat kecil dari visi sekolah, gitu Bapak Ibu. Kalau visi sekolah tadi kan adalah insan Global, soalnya Iya. banyak sekali. terwujudnya insan yang cerdas, kreatif, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, diantaranya itu core dari profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran berdifferensiasi. Jadi kami berkeyakinan ketika dimulai dari saya sendiri dulu Bu, saya sendiri berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya sudah menemukan feel-nya, oh ternyata ini loh pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya akan berusaha untuk mengajak rekan sejawat. Mungkin dimulai dari yang muda dulu, rekan sejawat yang muda dulu. Kalau sama yang senior ini, bukan dari. Gak apa-apa yang senior biasanya ini sesuatu yang baru juga untuk kepentingan senang buahnya baru. Ilmunya sudah lebih tinggi yang senior. Ini sebenarnya yang kami rasakan ya, yang saya ini sering menyampaikan ke Pak Randy, sama ini kok terlalu sungkan, karena Pak Randy itu kadang-kadang sungkannya itu terlalu besar, sungkan. Nah ini nih, padahal kalau guru penggerak kan salah satunya nanti harus membebaskan itu, yang diharapkan kan nanti bisa mendorong teman-teman Menggerakkan orang lain itu kan. ya, jadi mungkin itu ya Pak Randy ya, Iya. sekedar masukan aja, jangan usah sungkan karena tujuannya jenengan itu berbagi ilmu, bukan niatnya minteri gitu loh, sharing ilmu Siap, gitu. Bu. Tentu nanti Kita minim tiga ini sudah siap. Kita siap ini kalau misalnya mau diajak bareng-bareng. Ayo Bu, kita pikirkan bagaimana caranya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sebenarnya beliau bertiga Bu, kalau berkesempatan kita saya yakin lolos Bu. Cuman kendalanya satu Bu, kelahirannya sudah 70. Karena punya awal Iya. tahun kan guru penggerak itu kita sudah siapkan 9 ya. 50 50 ya, pokoknya dia aduh udah bisa. Punya visi itu tidak untuk dirinya Pak Randy. Kalau bisa memang kita imbaskan ke orang lain itu ya. Terima kasih Ibu atas saran dan masukannya. Mungkin langsung dulu ngomongin. Bisa motivasi Pak Lucu. Penting sama Pak Jun ini. Udah bagus. Luar biasa, sudah luar biasa. Nah, saya ingin menambahkan saja, untuk mengukur pembelajaran diferensiasi tadi itu bukan pretest setahu saya, tapi kalau yaitu menggunakan diagnostik. Iya. Dari diagnostik itulah baru bisa mengetahui, karena katanya di buku itu yang seperti itu yang saya baca. Kalau pretest beda lagi tujuannya. Pretest itu untuk mengetahui sejauh mana pengateri yang akan diberikan tadi sudah dikuasai oleh anak. Makanya kalau ada pretest dijawab ngawur ya nggak apa-apa. Namanya pretest kok. Oh, jangan buka rahasia Pak. Dan namanya pretest. Berkal diagnostik lain lagi, karena memang itu kemampuan dari seseorang, ya, kemampuan anak bagaimana. Iya. Karena diskusi tadi saya lihat yang saya baru garis bawahi di pretest tadi. Iya, iya. Setahu saya bukan pretest Pak Randy, itu adalah tes diagnostik. Ya. Juga sekarang katanya di Bu LS ya diganti Pak istilahnya, bukan diagnostik karena itu ranahnya psikolog, katanya asesmen awal. Aku cari lah. Saya juga Iya, benar. Sementara kita dulu waktu kuliah pun tidak pernah diajari kan bagaimana bikin soal tenis, terus bagaimana menganalisis, nggak pernah diajari. Tidak ada mata kuliah tentang itu, cuma disampaikan memang pembelajaran
untuk mengetahui kesulitan anak itu dilakukan tes diagnostis. Tapi bagaimana, apakah kita pernah diajari? Saya tidak pernah diajari. Bagaimana melaksanakan? Jadi bagaimana caranya membuat soalnya, terus setelah itu menganalisisnya bagaimana, belum pernah diajari. Cuman tahu-tahu di kurikulum Merdeka ini ada istilah tes diagnostik untuk mengetahui kait dengan pembelajaran berbasis. Siap Itu aja. Penguatannya mantap. Ya tapi memang yang tua-tua itu dia apa ya, kita itu kan kalau dibanding yang muda-muda iya senior ya. Jadi apa namanya, ini kan abad pembelajaran 21 gitu kan ya. Jadi kalau yang guru-guru muda itu kami anggap itu aduh lebih canggih, lebih banyak tahu gitu ya. Jadi Karena kami di juga samping kemampuan mengajarnya, mereka juga punya Kreatifnya kemampuan IT, kemampuan pembuatan media. itu lebih kreatif. Jadi kreatif lah itu apa ya, keistimewaan guru-guru muda sekarang. Yang tua-tua ini yang kami banyak belajar dari mereka, karena juga malu ya, jadi terpaksa harus malu jadi harus belajar sendiri itu kadang-kadang mengikuti, kadang-kadang juga tanya Belajar sendiri, kok udah tua ya? iya gitu. Tanya-tanya. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Randy juga dibantu Bu, supaya bisa lolos jadi guru muda. Ya, dan juga Pak Randy ini aset sekolah kami. Aset orangnya humble, humoris juga. Cuma sukanya tadi, Sukanya dulu Bu, yang terlalu. Memang itu sifat dasar matematika. Bikin pantun juga. Pinter Bu dibantu. Jadi kalau apa ya, mimpin forum kita aja sudah bagus, apalagi kalau suasana kelas saya yakin bisa lebih bagus. Ini di awal aja masih gini Bu, ini kan masih ada beberapa tahap lagi Iya. ya. Nanti kalau tahapan berikutnya saya yakin jauh Bu. Dan nanti bisa teman-teman yang lain itu loh Bu, nanti bisa termotivasi juga dan sama musik ini ada rasa takut. Pokoknya yang ditularkan yang baik-baik aja Pak Randy. Siap Bu. Yang diceritakan yang baik-baik aja dan sama Biar teman-teman yang muda termotivasi semuanya. Gitu, gitu. Lama-lama dulu yang capek. Terima kasih ke semua ibu, terima kasih. Iya, mengucapkan terima kasih. Tapi saya benar-benar hadir di sini ini tadi belajar banyak Bu, karena pengalaman saya itu di sekolah saya itu nggak mudah mengumpulkan senior itu. Jadi kemarin yang saya lakukan itu justru saya mengumpulkan yang junior kayak gitu. Nah, benar-benar di sini luar biasa dan daya dukungnya luar biasa ke Pak Randy. Saya kok optimis ya Bu ya Pak Randy. Bes mantap. Begitu. Mungkin mau izin untuk foto dulu bersama. Oh iya.